Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Kurnia dengan NIM 2248201085 dari kelas 5B. Baik, kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang mengolah data menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita masuk ke variable view. Di variable view ini sudah saya masukkan yang dimana namanya yaitu ada H, kel, sama K. H labelnya menggunakan nomor hewan, kel kelompok hewan uji, KK kadar kolesterol, yang mana measure-nya yaitu nominal sama scale. Kemudian kita masukkan ke data view. Di data view ini sudah saya masukkan untuk datanya, data yang akan kita uji. Kemudian untuk uji normalitasnya itu kita masuk ke analyze, masuk ke descriptive statistic, explore, kemudian ini sudah dimasukkan kakaknya yaitu kadar kolesterol, itu dimasukkan ke dependent list, kemudian kelompok hewan uji dimasukkan ke factor list. Kemudian kita lihat statistiknya harus dicentang deskriptif, kemudian continue, kemudian masuk ke plots, harus dicentang itu normality-nya, kita pastikan itu sudah dicentang, continue, kemudian oke. Kita lihat data, normality-nya. Kita lihat di bagian Shapiro Wilk. Kita lihat di Shapiro Wilk itu karena kita menggunakan data itu kurang dari 50. Kemudian kita lihat di bagian SIG. Di bagian SIG itu kita mendapatkan hasil yaitu 0,804 karena alfanya yaitu di atas alfa, sedangkan alfanya yaitu 0,05. Baik, kemudian lanjut ke uji ANOVA. Uji ANOVA yaitu pertama masuk ke analyze, kemudian compare, habis itu ke one way ANOVA. Kemudian untuk dependent list itu dimasukkan kadar kolesterol, kelompok uji dimasukkan ke faktor. Kemudian kita masuk ke post hoc, kita centang LSD, kemudian continue, masuk ke option, kita centang homogeneity of variance test, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Bisa kita lihat data kita yaitu tes homogeneity yaitu 890, hasilnya yaitu berarti di atas alfa. Kemudian kita lihat yang ANOVA-nya yaitu 0,00, yang berarti itu di bawah alfa. Itu sebabnya dilanjutkan ke tes post hoc. Untuk tes post hoc dilihat di sini bahwa adanya perbedaan kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Baik, yang selanjutnya yaitu kita uji cross Wallis. Pertama kita masuk ke transform, habis itu record info different variable, kemudian masukkan KK ke input variable, kemudian kakaknya itu kita ganti terlebih dahulu menjadi KK2. Di name itu kita ganti menjadi KK2, dan labelnya yaitu kita masukkan kadar kolesterol. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian value 1 di range-nya kita buat 90, 119, add, kemudian 2, range-nya kita buat 120, trupnya kita buat 139, add, kemudian yang ketiga kita masuk ke range value trup high pass itu 140, kita add, kemudian continue, klik OK. Kemudian kita masuk ke data view, kemudian kita klik analyze non parametric, kemudian legacy dialog, kemudian ke independent, kemudian tes variabelnya yaitu kita masukkan kadar kolesterol, kemudian untuk browsingnya yaitu kita masukkan kelompok hewan uji. Kemudian kita centang cross Wallis,
define range-nya yaitu 1 untuk minimum dan maksimumnya yaitu 5. Continue. Oke. Kita lihat hasil dari tes Kruskal-Walisnya yaitu mendapatkan 0,00. Berarti itu di bawah alpha. Baik, untuk uji main Whitney-nya yaitu yang pertama kita masuk ke analyze, ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, masuk ke two independent sample, kemudian untuk tes variable list itu kita masukkan kategori kadar kolesterol. Untuk kelompok hewan uji itu kita masukkan ke grouping. Kemudian kita masuk ke define group. Untuk grup 1 kita masukkan 1, untuk grup 2 kita masukkan 3. Kita klik continue. Kemudian main Whitney ini harus kita centang. Sudah pasti tercentang. Kemudian kita klik OK. Untuk hasil yang kita dapatkan itu mendapatkan nilai SIG 1,0000, di mana kelompok antara dosis rendah dan kelompok negatif tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Uji yang selanjutnya yaitu uji chi-square. Yang pertama yaitu datanya sudah dimasukkan untuk di bagian variable view, namanya diisi res jika sama VK, dan dimana res itu responden di labelnya, kemudian jika itu jenis kelamin, VK yaitu penurunan kadar kolesterol, kemudian di value-nya sudah dibuat 1 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian klik OK. Untuk penurunan kadar kolesterol, value-nya juga sudah dibuat 1 ya, 2 tidak. Kemudian untuk di measure-nya itu nominal semua. Kemudian di data view itu data yang akan diuji itu sudah disalin semua. Lanjut aja ke uji data chi-square. Yang pertama masuk ke analyze, masuk ke descriptive statistic, masuk ke crop tabs. Kemudian untuk raw itu masukkan penurunan kadar kolesterol. Di kolom itu dimasukkan jenis kelamin. Kemudian untuk statistiknya kita harus mencentang chi-square sama risk. Habis itu langsung ke continue. Masuk lagi ke cell. Untuk cell itu harus dicentang observed sama expanded. Kemudian row, yang 3 ini wajib untuk dicentang. Kemudian ada lagi yaitu column. Kemudian round cell counts. Continue. Oke, kita lihat datanya, hasil datanya, di mana di persen ini wajib 100%. Kemudian kita lihat di bagian chi-square test. Di sini kita lihat hasilnya mendapatkan 50%. Kita lihat Wishart exact testnya kita dapatkan yaitu 1. Yang artinya itu tidak ada perbedaan antara, tidak ada hubungan kolesterol laki-laki dan perempuan. Kemudian kita bisa lihat juga data dari risk estimate, yang itu kita lihat tidak ada hubungan antara kolesterol laki-laki dan perempuan. Baik, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji regresi linear. Untuk datanya yang di bagian variable view, di name itu konsentrasi absorben. Kemudian di label, di desimalnya yang absorben itu terbagi 3, di label itu kita buat konsentrasi vitamin C, kemudian abs itu absorben. Kemudian di bagian measure-nya itu kita buat scale keduanya. Kemudian kita lihat di data view. Di data view itu datanya yang akan kita olah itu sudah dimasukkan. Langsung saja kita uji data regression linear. Yang pertama yaitu kita masuk ke analyze, kemudian masuk ke regression, kemudian masuk ke linear. Di bagian dependent itu dimasukkan data yang konsentrasi vitamin C, kemudian di bagian independent itu dimasukkan absorban. Kemudian kita klik OK, dimana hasil yang kita dapat itu datanya ini yang A kuadrat itu harus di atas 95%, sedangkan data yang kita dapat itu 99%, jadi dimana regresi linearnya itu dapat diterima. Kemudian kita lihat data yang koefisien. Data yang koefisien ini kita masukkan nanti ke rumus, yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah T, A tambah BX, yaitu yang A nya yaitu yang bagian 107,719, yang bagian BX nya yaitu yang min 140,964.